kematian Brigadir Esko pasca rally sebelumnya berselimutkan misteri. Brigadir Esko adalah polisi bintara tingkat 3 yang tergabung dalam Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri. Ia bertugas sebagai anggota intelijen Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat. Pertengahan Agustus 2025, Brigadir Esko ditemukan meninggal dunia pada sebuah kebun sekitar 50 meter dari rumahnya di Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Jenazahnya pertama kali ditemukan oleh warga dalam keadaan tak wajar. Seorang warga berinisial S saat itu sedang menuju ke bukit belakang rumahnya untuk mencari ayamnya yang hilang. Namun S terkejut karena ia menemukan jenazah pria yang terkapar dalam kondisi tidak wajar. Kemudian S melaporkan temuannya ke kepala dusun yakni Suhaimi. Lalu diteruskan ke polisi dan kemudian diteruskan kembali ke tim Inafis Polres Lombok Barat yang kemudian melakukan evakuasi dan olah TKP. Jenazah Brigadir Esko lantas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Itu udah ada luka Pak Jadi? Kalau anggota juga yang hilang itu anggota polisi. Ada luka. Itu anggota kepolisian. Lukanya di bagian. Nah itu nanti saya belum baca kan masih di sini. Saya belum baca di sini. Nanti kita nanti silakan mesin war nanti tadi kan hari ini kita sudah autopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa kan. Pada proses awal polisi mengungkapkan hasil autopsi sementara. Polisi menjelaskan ada luka yang diduga hasil dari tindak kekerasan di jenazah Brigadir Esko. Saat itu, polisi mendalami dan memeriksa saksi-saksi termasuk mertua dan istri Brigadir Esko. Diketahui, Brigadir Esko hilang kontak sejak 13 Agustus 2025. Saat itu, ia diketahui berpamitan kepada istrinya untuk melaksanakan tugas. Menurut kepala desa setempat, tidak ada laporan resmi mengenai menghilangnya Brigadir Esko. Tanggal 24 Agustus 2025, Brigadir Esko ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun dengan keadaan tak wajar. Setelah proses autopsi dilakukan, ditemukan luka akibat benda tumpul di jasad Brigadir Esko. Meninggalnya Brigadir Esko memicu beragam teori hingga spekulasi. Sementara itu, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Jadi sama warga di sini juga dia mengeluhkan suaminya yang tidak pulang. Tidak pernah kelihatannya dia melapor sama ngasih tahu tetangga atau harusnya gitu kan kehilangannya. Jadi perkara sudah naik ke tahap penyidikan, terus ada beberapa hal keterangan saksi dan lain sebagainya sudah diperiksa juga dan ada keterangan saksi yang dibutuhkan, kami akan lengkapi. Dan intinya itu rahasia penyidikan dan dalam waktu dekat mungkin akan diungkap. Ketemu Kapolres tadi lega Pak, gimana Pak? Ya. Cukup lega setelah ada penjelasan dari Pak Kapolres. Gimana penjelasan Pak Kapolres itu? Ya, karena dengan pekerjaan maksimal Pak Kapolres sangat antusias dengan kasus ini. Jadi beliau menyarankan ya kita menunggu, sabar menunggu dan berdoa agar proses ini lancar dan cepat selesai. Ada titik terang ya Pak ya? Ya, biar cepat terungkap. Gitu. Pak, ada gambaran tersangka pelaku yang diceritakan sama Pak Kapolres? Nah, untuk gambaran tersangka mungkin tidak ada, kita juga tidak dijelaskan, belum jelas gitu kan. Kita serahkan. Nah, kita semuakan sama Pak Kapolres. Keluarga hanya menunggu saja. Iya, menunggu. Apa dorongan yang disampaikan tadi Pak Kapolres? Ya, disampaikan kalau memang ada saksi yang belum terdeteksi, ya mohon bantuan begitu. Hanya itu yang disampaikan. Untuk mendapatkan titik terang ya? Ya, untuk lebih cepat mendapat titik terang dari penyidikan ini. Belakangan setelah proses penyelidikan dilakukan, nama Bribtu Rizka Sintiani naik ke permukaan. Ia memegang status tersangka sebagai pembunuh suaminya sendiri yakni Brigadir Esko. Bribtu Rizka Sintiani merupakan polwan yang bertugas di Polres Lombok Barat. Dalam pengembangan kasus tersebut, psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan pendapatnya. Assalamualaikum. Mas Reza, kalau dalam kasus seperti ini di mana istri menjadi tersangka, menurut Anda apakah motifnya erat kaitannya dengan urusan keluarga, urusan rumah tangga? Memang spekulasi yang lebih patut dikedepankan adalah kemungkinan motif emosional. Berarti ada sangkut pautnya perbuatan pidana itu dengan suasana hati tertentu. Entah suasana hati yang sifatnya amarah, cemburu, dendam, sakit hati, atau apapun sifatnya.
ketimbang motif yang lain, yaitu motif instrumental. Bukan berarti serta-merta motif instrumental bisa kita nihilkan, itu tetap harus diinvestigasi oleh pihak polisian. Tapi sekali lagi, dalam situasi semacam ini ketika pelaku adalah perempuan dan korban adalah laki-laki, apalagi mereka memiliki ikatan suami istri, maka patut kiranya kita berspekulasi lebih kedepankan kemungkinan adanya motif emosional. Kabar soal Bribtu Rizka Sintiani yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Esko membuka lembaran baru yang sebelumnya masih menjadi misteri. Kuasa hukum Brigadir Esko berharap proses hukum berjalan dengan cepat, yakni polisi segera melaksanakan reka ulang agar sidang bisa cepat digelar. Kami menduga memang tersangka itu lebih dari satu orang, karena tidak mungkin seorang wanita mampu melakukan begitu keji ya pembunuhan seperti itu seorang diri. Oke. Kami juga dulu sempat mendapatkan informasi bahwa setelah Brigadir Esko ditemukan meninggal dunia, tewas di perkebunan, itu sang istri hilang, sempat sakit juga dan hilang, betul itu? Jadi begini, almarhum Brigadir Esko itu hilang tanggal 19 Agustus. Jadi 5 hari menghilang, ibu dari korban bertanya kepada menantunya ya, kepada istri dari korban. Jadi hasil bertanyanya tersebut dia WhatsApp lah. Apakah kenapa HP anak saya tidak pernah aktif? Akan tetapi dijawab sama sama si pelaku, si tersangka, saya juga sudah mencari keliling. Saya sudah meminta kepada dukun, katanya kepada orang pintar, bahwa si almarhum ini berada jauh dari lokasi rumah. Akan tetapi ibu dari korban menjawab, saya yang melahirkan anak saya yakin anak saya itu ada di sekitaran rumah tersebut. Maka besok paginya jenazah itu ditemukan, Mas. Jadi setelah 5 hari menghilang, 1 hari sebelum jenazah ditemukan, kan ibunya menyampaikan kepada si pelaku, saya meyakini anak saya ada di sekitar rumah itu. Ternyata pada hari Minggu ditemukanlah jenazah almarhum Brigadir Esko. Ada kecurigaan nggak sebelumnya dari keluarga kepada pelaku ini? Awalnya tidak ada kecurigaan, akan tetapi begitu terjadi kontak komunikasi dengan ayah atau ibu dari Brigadir Esko, kecurigaan itu timbul. Karena selaku istri yang bersangkutan ini kan menyampaikan bahwa sudah mencari dukun atau orang pintar untuk mencari di mana sih keberadaannya Brigadir Esko. Itu yang membuat keluarga itu curiga. Terus yang kedua, si tersangka ini kan datangnya hanya pemakaman saja. Di acara-acara tahlilan kan tidak pernah hadir, tidak pernah ikut serta. Dan yang janggal, mengapa mesti setelah hasil otopsi keluar bahwa fix almarhum ini bukan bunuh diri tetapi dibunuh, si tersangka ini yang melakukan pelaporan polisi ayah dari almarhum Brigadir Esko, bukan istrinya. Istrinya malah tidak membuat LP laporan polisi. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid membantah kasus meninggalnya Brigadir Esko berjalan lambat. Pihaknya menegaskan sudah memeriksa sebanyak 55 saksi. Saya pikir enggak ada. Kita lebih berhati-hati karena ini adalah proses pembuktian ilmiah. Ya, kita harus tidak boleh asal. Jadi kita harus memastikan alat buktinya juga jelas sehingga peristiwa menjadi terang benderang. Mungkin itu ya. Setelah terungkapnya pelaku pembunuhan Brigadir Esko, kuasa hukum pihak keluarga menegaskan ada dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, masih ada orang lain yang membantu, mengetahui, hingga mencoba menghilangkan alat bukti. Diketahui saat ini Rizka ditahan di rumah tahanan Polda Nusa Tenggara Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.